Perempuan ini cantik. Terus beliau ini jalan sambil membawa baju kebaya dan juga siger emas. Siger itu semacam mahkota kecil. Terus sosok perempuan ini memasang dengan paksa baju dan juga siger emas itu ke mamanya Devi. Kamu ini harus cepat-cepat dibersihkan. Kalau kamu tidak segera dibersihkan, dalam waktu 7 hari dari sekarang, kemungkinan kamu yang akan diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembaran Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Devi yang asalnya dari Garut, Jawa Barat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembaran Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembaran Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Devi. Devi ini asalnya dari Garut, Jawa Barat. Dan kisah yang akan dibagikan Devi ini kejadiannya di Desa Sancang. Bagi teman-teman yang belum tahu, Desa Sancang ini letaknya di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di daerah sana itu sebenarnya juga ada lokasi perkebunan yang namanya Perkebunan Sancang. Tapi yang akan kami ceritakan di sini ini adalah Kampung Sancang itu sendiri, teman-teman. Di mana desa ini letaknya ada di perbatasan hutan lindung Sancang, atau biasa dikenal dengan nama Cagar Alam Lewung Sancang. Nah, hutan Sancang ini, teman-teman, namanya itu sangat melegenda sekali. Yang pertama, kenapa Sancang begitu melegenda? Karena hutan ini dikenal karena keangkerannya. Bahkan hutan ini juga dipercaya sebagai hutan yang paling keramat di Indonesia. Masyarakat Sunda itu meyakini bahwa kawasan hutan Sancang merupakan salah satu tempat yang dikunjungi oleh Prabu Siliwangi. Dan ketika berada di hutan Sancang inilah Prabu Siliwangi itu melakukan tapa brata, atau kalau dalam istilah Jawa itu topo broto. Di situ beliau menimba ilmu kedikdayaan serta memperdalam ilmu kesaktiannya. Dan berdasarkan kepercayaan masyarakat yang beredar pada saat itu, hutan Sancang ini merupakan tempat terakhir Prabu Siliwangi ketika ngahyang atau melakukan mukso. Mukso itu adalah akhir dari siklus kematian dan kelahiran kembali, dan merupakan tujuan ke tempat terakhir yang dipercaya oleh kepercayaan di masa-masa itu. Nah, misteri lainnya di hutan Sancang ini adalah tentang legenda Maung Sancang. Maung atau harimau ini adalah binatang buas yang menjadi misteri di hutan Sancang. Menurut cerita yang beredar, hutan Sancang merupakan tempat bagi para prajurit pengikut Prabu Siliwangi. Di situ mereka menjelma jadi maung atau harimau. Nah, ini terjadi setelah Prabu Siliwangi itu ngahyang atau mukso. Disitulah pada akhirnya para prajurit ini menjelma jadi harimau dan menjadi penghuni hutan Sancang. Nah, dari desa tempat Devi tinggal itu, kira-kira sekitar 3-4 km dari desanya itu, ada beberapa pantai dan beberapa muara. Dan di pantai itulah terdapat salah satu pohon langka yang namanya pohon kabuah. Dan pohon ini dianggap sakral. Dan seringkali di situ digunakan orang-orang tertentu untuk melakukan ritual. Pada saat Devi masih kecil, Devi ini ingat, hutan Sancang itu dulunya lebat banget. Jalannya itu juga masih banyak yang berakar.
Jadi ketika siapapun menginjakkan kaki di hutan Sancang, suasana di sana itu selalu kayak suasana sore hari. Hampir semuanya itu tertutup pohon besar dan rimbun. Akar pohon juga di mana-mana dan kondisi jalannya itu masih basah. Karena di situ banyak air yang mengalir, ditambah lagi hewan-hewan liar juga masih sering dijumpai di hutan itu. Nah, di masa kecilnya itu, Devi ini pernah mengunjungi hutan Sancang. Devi di situ sering banget menemukan sesajen-sesajen yang diletakkan oleh para peziarah. Ini karena di hutan Sancang itu terdapat beberapa gua, dan di gua-gua inilah yang sering dijadikan jujukan orang-orang untuk bersemedi. Dan konon, setiap gua yang digunakan ritual itu selalu ada kuncennya sendiri. Ada satu gua di sana. Lokasi gua ini dekat dengan pantai. Konon katanya gua ini sering digunakan untuk mencari pesugihan. Nah, nama gua itu sendiri adalah Gua Karanggajah. Jadi sekarang kita mulai masuk ke ceritanya, teman-teman. Di cerita ini kita mundur di era tahun 60-an. Kami ceritakan awal mula Devi dan keluarganya bisa tinggal di daerah Sancang. Jadi di tahun 1960-an itu ketika orang tua Devi ini belum lahir, Devi ini punya kakek. Kakeknya itu dipanggil dengan panggilan Abah. Jadi kakeknya Devi ini adalah salah satu kuncen di desa Sancang. Di hutan Sancang itu kakeknya ini punya gua sendiri yang biasa beliau gunakan untuk bersemedi. Dan di zaman-zaman itu hutan Sancang ini masih terbilang sepi. Desa Sancang pun juga sepi penghuni. Nggak banyak orang yang mau tinggal di desa itu. Tapi karena kakeknya Devi waktu itu dipercaya penduduk sekitar sebagai orang yang mempunyai kelebihan, pada akhirnya warga setempat itu menyediakan lahan untuk kakeknya Devi supaya beliau bisa tinggal dan juga bersemedi di sana. Nah, untuk peristiwa ini Devi sendiri nggak bisa cerita banyak atau nggak bisa cerita panjang lebar tentang kakeknya ini. Tapi ada satu cerita. Cerita ini dia dapat langsung dari neneknya. Neneknya Devi ini pernah cerita bahwa pada masa itu kakeknya Devi ini pernah menyelam selama 2 atau 3 jam tanpa alat bantu apapun. Pada saat peristiwa ini terjadi sebenarnya kakeknya Devi waktu itu pamit ke neneknya Devi ini untuk pergi cari ikan. Nah, di situ berangkatlah mereka berdua, kakek dan neneknya Devi ini menuju ke Laut Selatan. Letaknya itu di balik hutan Sancang. Pada saat kakeknya Devi ini masuk ke Laut Selatan itu, neneknya ini nunggu di tepian. Di situ sudah siap neneknya ini mengambil hasil tangkapan dari sang abah. Tapi setelah ditunggu, abah ini nggak kunjung muncul ke permukaan. Nah, neneknya Devi waktu itu sudah mulai gelisah. Yang ada di pikiran neneknya Devi waktu itu, abah ini pasti tenggelam di Laut Selatan. Karena di situ sudah hampir 5 menit lebih, abah nggak juga muncul. Dan semakin berjalannya waktu, abah masih belum kelihatan. Disitulah akhirnya neneknya Devi ini mulai pasrah, dan ditambah lagi nggak ada yang bisa dimintain tolong, nggak ada siapa-siapa di situ. Neneknya Devi ini cuma bisa nangis dan menatap ke arah Laut Selatan. Dan hampir 2 jam neneknya Devi ini terus meratap sambil melihat ke arah samudra. Tiba-tiba muncul dari kejauhan si abah ini. Gak lama mulai terlihat jelas sosok abah muncul di permukaan dan mulai berenang ke tepian. Di situ seolah nggak percaya, neneknya Devi ini terus manggil-manggil abah. Dan ketika sudah benar-benar naik ke daratan, abah ini sudah bawa banyak sekali hasil tangkapan. Dan hampir semua yang dibawa abah ini umumnya adalah ikan-ikan yang biasa mendiami perairan yang agak dalam. Nah, serasa nggak percaya, tapi ini benar-benar terjadi. Singkatnya, beberapa tahun setelah peristiwa itu, lahirlah ibunya Devi. Dan berjalannya waktu, beberapa tahun kemudian, ibunya Devi ini mulai beranjak dewasa. Disitulah ibunya Devi kemudian bertemu dengan seorang laki-laki. Sebut saja namanya Pak Sasmita. Sebenarnya dalam kisah ini, Devi itu pengen nama bapaknya itu disebut inisialnya S. Tapi untuk memudahkan cerita, kami menyebut dengan nama Pak Sasmita. Jadi Sasmita ini nama samaran ya teman-teman. Pak Sasmita ini aslinya adalah orang Tasik. Semenjak bapak dari Pak Sasmita itu meninggal, beliau akhirnya ikut kakaknya merantau ke Sancang sebagai seorang nelayan. Dan berjalannya waktu, hubungan antara ibunya Devi dan Pak Sasmita ini semakin serius dan akhirnya berlanjut ke jenjang pernikahan. Meskipun awalnya hubungan mereka ini sempat nggak disetujui oleh abahnya Devi.
Tapi di situ ibunya Devi dan Pak Sasmita akhirnya berhasil meyakinkan Abah, dan pada akhirnya pernikahan ini pun berlangsung. Beberapa tahun kemudian lahirlah Devi. Di masa-masa itu perekonomian keluarga Devi ini bisa dibilang stabil. Pak Sasmita sendiri, bapaknya Devi itu, di masa-masa itu sudah punya beberapa perahu dan beberapa anak buah. Di masa-masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang dikenal Gus Dur, banyak orang yang berada di sana itu mulai membuka lahan di hutan Sancang. Awalnya hutan Sancang ini lebat banget, terus tiba-tiba berubah drastis menjadi ladang. Di situ ada ladang padi, ada kebun pisang, ladang sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Karena di masa itu ada informasi yang beredar bahwa masyarakat ini diperbolehkan menanam atau membuka lahan di hutan. Jadi mulai pada saat itu banyak orang yang berbondong-bondong membuka lahan. Termasuk salah satunya adalah kakek dan juga bapaknya Devi. Mereka ikut membuka lahan di dekat pantai. Nah, hal ini ternyata berjalan nggak sampai 2 tahun. Setelah Gus Dur itu lengser dari jabatannya, hutan Sancang sudah tidak boleh lagi ditanami. Jadi mulai pada saat itu banyak orang-orang di Sancang ini dipanggil oleh pihak kepolisian, termasuk abahnya Devi. Mereka dimintai pertanggungjawaban dan akhirnya berakhir dengan mereka harus menjalani masa tahanan selama 2 bulanan. Dan setelah hutan Sancang ini dikembalikan fungsi awalnya, hutan Sancang itu jadi rimbun lagi. Suatu ketika ibunya Devi ini mengandung calon adiknya Devi. Suatu malam Pak Sasmita ini cerita bahwa beliau ini mimpi bertemu dengan seorang syekh. Syekh ini bernama Syekh Panji Tarukmin. Dan dalam mimpinya itu, beliau ini mengajarkan kepada Pak Sasmita itu ngaji, sholat, serta mengajarkan ilmu kebatinan. Selain itu juga Pak Sasmita ini diperintahkan supaya segera bisa membantu orang yang sakit tanpa dipungut biaya sedikit pun. Dan semenjak saat itulah bapaknya Devi ini mulai terjun ke dunia spiritual. Padahal Devi tahu betul sebelumnya, bapaknya ini adalah orang yang sama sekali nggak percaya dengan hal-hal gaib. Sampai pada suatu hari, ada seorang perempuan yang datang menuju ke rumah Pak Sasmita. Perempuan ini cerita ke Pak Sasmita kalau selama ini dia itu susah sekali dapat jodoh. Ceritanya ketika pas sudah ketemu laki-laki dan mau menikah, selalu ada aja masalah dan nggak jadi menuju ke pelaminan. Devi pada saat itu nggak begitu tahu dan nggak terlalu mengikuti gimana proses pengobatannya. Yang dia tahu, bapaknya itu menyampaikan bahwa perempuan ini itu semacam diruncang. Runcang di sini maksudnya adalah jiwa si perempuan ini itu sengaja ada yang mengikat di pohon besar. Dan yang jelas pohon ini adalah pohon gaib. Konon yang melakukan ini itu sengaja supaya si perempuan ini nggak akan bertemu dengan jodohnya. Jadi setelah diobati oleh Pak Sasmita ini, beberapa waktu kemudian perempuan ini datang lagi ke rumah Pak Sasmita sambil dia ini bawa beberapa oleh-oleh sebagai ucapan terima kasih. Nah, ternyata usut punya usut, si perempuan ini sudah menemukan jodohnya dan dia sudah menikah pada waktu itu. Dan berjalannya waktu, akhirnya makin banyak orang yang datang dan mengakui kelebihan dari Pak Sasmita. Mereka yang datang itu ya macam-macam, mulai dari yang pingin berobat, ada yang di situ dia pingin naik jabatannya, ada yang datang itu pingin supaya usahanya rame, macam-macam. Suatu ketika Pak Sasmita ini tiba-tiba menemukan sebuah makam. Lokasi makam ini ada di dekat pantai. Konon katanya banyak orang yang selama ini mencari keberadaan makam ini, tapi belum juga menemukan. Ternyata pada saat itu Pak Sasmita lah yang menemukan makam tersebut, dan semenjak saat itulah makam ini akhirnya sering digunakan untuk Pak Sasmita berdoa di situ, bertawasul dan bersemedi bersama pasien-pasiennya. Nah, dalam hal ini teman-teman, kami hanya menceritakan ceritanya. Kami berlepas diri dari cerita yang kami ceritakan tentang itu. Bersamaan dengan seringnya ritual-ritual yang dilakukan oleh Pak Sasmita ini, ternyata ada dampak yang dirasakan langsung oleh Devi dan keluarga. Terutama Devi ini yang sering merasakan. Devi waktu itu sering banget mengalami kondisi pingsan. Kadang Devi ini pingsan pas dia lagi ada di sekolah, atau kadang pas lagi main sama teman-temannya. Bahkan kadang pas jalan kaki biasa, tiba-tiba si Devi ini merasa pingsan. Terus dia itu berada di suatu tempat. Nah, bersamaan dengan pingsannya Devi ini, selalu ada dayang-dayang cantik yang ngajak Devi itu main di sebuah taman.
Dayang-dayang ini umumnya itu selalu pakai baju serba hijau. Dan mereka ini cantik-cantik semua. Devi sendiri nggak tahu kenapa kok dia bisa kena efeknya seperti itu. Tapi Devi ini meyakini kemungkinan terbesarnya dia bisa seperti itu karena memang pada masa itu Devi ini sering kali ikut bapaknya ke pantai. Dan di situ dia juga sering main di antara muara-muara itu. Karena menurut Devi di sana itu bagus sekali pemandangannya. Banyak batu-batu yang menyerupai singgasana dan di lokasi itulah Devi ini sering kali bertemu dengan perempuan-perempuan cantik yang selalu hadir ketika dia pingsan. Di masa-masa itu juga, Devi dan teman-teman kampungnya ini sering mengalami kejadian ganjil, terutama pada saat mereka itu pas pulang dari ngaji, karena pulang dari ngaji itu malam hari. Mereka ini sering melihat penampakan bola api terbang, dan ternyata hal ini itu sudah biasa terjadi di Sancang, dan warga di sana itu juga menganggap bahwa hal ini itu biasa, hal yang lumrah. Nah, waktu pun berlalu, setelah lulus sekolah, Devi akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Garut. Selama kuliah, Devi itu ngekos di sana. Lokasinya nggak jauh dari kampusnya. Dan suatu hari, sekitar jam 5 subuh, dia dapat telepon dari bibinya. Di situ bibinya Devi ini bilang, kakak pulang ya. Ini mama lagi sakit, kak. Sakitnya parah, kak. Pokoknya kakak pulang sekarang ya, kak. Nah, pas mendengar kabar ini, Devi itu langsung nangis. Secara otomatis dia nangis. Devi langsung teringat mamanya. Apalagi posisinya kan Devi juga jauh dari mamanya. Devi memang tahu bahwa sebelumnya mamanya ini memang lagi sakit. Jadi pada saat itu juga Devi bersiap pulang ke Sancang. Perjalanan dari Garut menuju ke Sancang itu kurang lebih memakan waktu sekitar 4 jam perjalanan. Untuk menuju ke desa Sancang itu Devi naik angkutan umum, semacam mobil elf. Dan di sepanjang jalan menuju ke desanya, Devi ini nangis terus-terusan. Dia terus-terusan mengkhawatirkan kondisi mamanya. Devi ini langsung ingat, pernah pada suatu momen, dia ini sempat membelikan mamanya itu baju baru. Dan itu dikirim langsung oleh Devi dari Garut menuju ke Sancang, pakai jasa angkutan. Dan katanya ketika menerima baju kiriman dari Devi, mamanya itu senang banget. Disitulah Devi keinget mamanya dan Devi ini nangis lagi. Apalagi waktu itu mamanya ini sempat berucap ke Devi, kakak ini bajunya langsung mama pakai. Mama suka banget sama bajunya. Ini langsung mama pakai. Siapa tahu ini baju yang terakhir mama pakai sebelum mama meninggal. Nah, kata-kata mamanya inilah yang membuat Devi itu akhirnya semakin sedih. Dalam perjalanan menuju ke desanya itu dia terus-terusan nangis. Dan ketika sampai di rumah, Devi ini melihat kondisi rumahnya itu rame banget. Banyak orang-orang atau warga sekitar ini yang sudah kumpul di rumahnya. Perasaan Devi ini sudah campur aduk. Dalam hati dia berkata, ini ngapain kok orang-orang pada ngumpul di rumah semua? Begitu sampai di depan halaman rumah, beberapa ibu-ibu kampung itu langsung mendatangi Devi. Mereka ini bilang, teteh yang sabar ya teh. Di situ Devi masih nggak ngerti ini ada apa. Nah, akhirnya masuklah Devi ke rumah. Di situ juga ada beberapa tetangga yang sudah ada di dalam rumah Devi. Mereka juga bilang hal yang sama. Teteh yang sabar ya teh. Dan akhirnya Devi pun masuk ke kamar mamanya. Dia ngeliat ternyata di situ mamanya ini terbaring di tempat tidur. Mata mamanya itu sudah sembab. Terus mamanya ini ngomong ke Devi, teteh yang sabar ya teh. Dan sampai detik itu Devi ini nggak paham ini ada apa. Kok mereka semua nyuruh sabar. Tapi di sini Devi nggak tahu apa-apa. Bahkan sampai mamanya sendiri pun juga ngomong hal yang sama. Dan nggak lama setelah itu ada salah satu teman Pak Sasmita yang menghampiri Devi. Terus di situ beliau mulai menceritakan ke Devi tentang sebuah hal. Beliau ini cerita secara perlahan. Pertama-tama beliau cerita, teteh harus sabar ya. Ketika mendengar cerita ini teteh harus sabar. Terus beliau cerita, Pak Sasmita, bapaknya teteh itu tadi sekitar jam 2 dini hari berangkat cari ikan bersama kami. Terus akhirnya Bapak sekarang mengalami kecelakaan dan Bapak masih belum bisa ditemukan sampai sekarang. Nah, jadi mencari ikan yang dimaksud ini bukan cari ikan di laut dan mereka semua ketika cari ikan itu nggak pakai perahu. Mereka ini mencari ikan itu di semacam sungai yang alirannya itu langsung menuju ke laut. Dan ketinggian sungai itu biasanya cuma sampai sepinggang orang dewasa. Ceritanya pada waktu itu Pak Sasmita ini bersama 3 orang temannya berangkat cari ikan.
Dan setelah sudah dapat ikan, teman-temannya ini ngajak Pak Sasmita pulang. Tapi Pak Sasmita ini bilang ke teman-temannya, sudah kalian aja dulu yang balik, aku masih mau di sini. Dan nggak lama, baru beberapa langkah teman-teman Pak Sasmita ini jalan, mereka semua itu mendengar suara orang minta tolong, tolong, tolong. Nah, dari suaranya mereka yakin itu suara Pak Sasmita. Terus akhirnya mereka semua pun noleh ke arah sumber suara itu. Pas mereka membalikkan badan, ternyata mereka ini nggak ngelihat apapun di situ. Pak Sasmita yang tadinya masih ada di situ, tiba-tiba ini sudah hilang. Padahal teman-temannya ini baru jalan beberapa langkah. Dan anehnya lagi, lokasi mereka cari ikan itu bukan di laut lepas. Di lokasi itu nggak ada ombak sama sekali dan ketinggian air itu paling tinggi. Ini cuma seukuran pinggang orang dewasa. Akhirnya setelah mengetahui bahwa Pak Sasmita sudah nggak terlihat lagi di situ, teman-temannya ini langsung mencari keberadaan Pak Sasmita. Mereka mulai memanggil nama Pak Sasmita dan mereka di situ mulai menyebar. Dan setelah sekitar pagi hari, ketika matahari ini terbit, Pak Sasmita belum juga ditemukan. Dan pada saat mendengar hal ini, Devi itu masih nggak percaya bahwa bapaknya ini tenggelam. Karena Devi juga merasa nggak mungkin bapaknya tenggelam, apalagi dia tahu betul bahwa lokasi sungai itu ketinggiannya ini cuma sepinggang. Devi yakin betul mungkin bapaknya ini ada di suatu tempat. Mungkin tadi beliau sempat tenggelam dan beliau sempat berenang lalu kemudian beliau ini istirahat di suatu tempat. Nah, Devi ini yakin bapaknya pasti bisa kembali pulang. Jadi saat itu Devi ini dibilang sedih itu juga nggak terlalu sedih karena dia yakin bapaknya pasti pulang. Hari pertama sejak berita hilangnya Pak Sasmita, semua orang dikerahkan untuk mencari Pak Sasmita. Hal itu berlangsung sampai sekitar hari ketiga. Jadi pada saat itu seluruh nelayan pesisir pantai selatan ini dikerahkan untuk mencari keberadaan Pak Sasmita. Sampai pada akhirnya tim SAR pun juga ikut turun mencari Pak Sasmita. Tapi tetap pada saat itu belum juga membuahkan hasil. Dan di momen itulah Devi ini mulai semakin gak karuan perasaannya. Tapi Devi di situ tetap menunggu kedatangan bapaknya. Setiap hari dia dan mamanya itu selalu menunggu keajaiban. Dan mereka ini selalu yakin bahwa bapaknya itu bisa pulang. Setelah menempuh pencarian berhari-hari dan tetap belum membuahkan hasil, mulailah Devi dan mamanya ini mencari jalan yang lain. Waktu itu pergilah Devi dan keluarganya ini ke salah satu orang pintar. Lokasinya ada di dekat rumah mereka. Di sana Devi ini menceritakan semua ke paranormal ini. Dan menurut si paranormal ini, Pak Sasmita itu diyakini masih hidup. Tapi hanya sebagai jiwanya. Konon beliau ini berada di sebuah istana gaib di pantai selatan. Terus kemudian si paranormal ini menyampaikan ke Devi dan mamanya, ini mohon maaf, saya nggak bisa bantu apa-apa. Karena menurut penerawangan saya, bapaknya Eneng ini lebih sakti daripada saya. Tapi Eneng dan keluarga tenang aja, beliau baik-baik kok di sana. Jujur pada saat itu, Devi ini merasa sangat marah sekali pada semua hal yang berbau mistis. Termasuk dia waktu itu jengkel sekali dengan makhluk gaib yang sudah usil dan menyembunyikan bapaknya. Devi di situ sempat berpikir, karena sang paranormal tadi itu sempat menyebutkan bahwa bapaknya ini berada di kerajaan gaib di pantai selatan. Jadi Devi sempat berpikir tentang Nyi Roro Kidul. Dia yakin bahwa yang mengambil bapaknya ini adalah sosok Nyi Roro Kidul. Sempat dia berpikir, kalau sampai hal ini terus terjadi, Devi dan keluarga ini sudah nggak pingin lagi tinggal di desa Sancang itu. Dan sampai pada suatu malam setelah 7 hari hilangnya Pak Sasmita, dalam tidurnya mamanya Devi ini mimpi. Dalam mimpinya itu beliau bertemu dengan sosok perempuan. Perempuan ini cantik. Terus beliau ini jalan sambil membawa baju kebaya dan juga siger emas. Siger itu semacam mahkota kecil. Terus sosok perempuan ini memasang dengan paksa baju dan juga siger emas itu ke mamanya Devi. Setelah itu mamanya Devi ini kebangun dari tidurnya. Dan bersamaan dengan itu mamanya ini mendengar ada suara lonceng gemerincing. Lama-lama setelah didengar ternyata suara lonceng itu kayak suara kereta kencana. Nah, suara ini berasal dari arah laut selatan. Terus kereta kencana ini kayak jalan menuju ke arah rumah Devi. Ternyata suara kereta kencana ini nggak cuma didengar oleh mamanya Devi. Hampir seluruh warga desa malam itu juga mendengar suara gemerincing lonceng kereta kencana tersebut.
Bahkan di malam itu, anak-anak kecil yang ada di desa ini semua kebangun, dan mereka semua rata-rata nangis pas mendengar suara kereta kencana ini lewat. Karena suaranya itu selain serem, suaranya ini juga kenceng banget. Dan benar-benar mengganggu orang-orang yang lagi tidur pada saat itu. Tapi ketika ada beberapa warga yang keluar dari rumah, mereka ngelihat ke arah langit. Mereka ini sama sekali nggak melihat wujud kereta kencana ini. Dan setelah kejadian itu, mamanya Devi ini sering banget merasa jantungnya itu tiba-tiba berdebar kencang. Hatinya itu nggak pernah tenang. Bahkan mimpi yang sama ini terjadi berulang kali. Dan mulai dari situlah mamanya Devi merasa pasti ada sesuatu yang nggak beres yang terjadi dengan Pak Sasmita. Dan kemudian beliau akhirnya memutuskan untuk menemui seorang kiai. Pergilah pada saat itu Devi dan mamanya ini menuju ke salah satu orang kiai di sana. Sesampainya di rumah kiai itu, dari kejauhan Devi ini ngelihat sosok kiai itu memperhatikan mamanya, terus bibir dari sang kiai ini terus berucap, kayak berzikir terus. Dan begitu masuk ke rumah kiai ini, sang kiai ini tanpa ngomong apapun, beliau langsung ngomong ke mamanya Devi, kamu ini harus cepat-cepat dibersihkan. Kalau kamu tidak segera dibersihkan, dalam waktu 7 hari dari sekarang, kemungkinan kamu yang akan diambil. Akhirnya sang kiai ini pun mulai menjelaskan. Pertama-tama beliau ini menjelaskan tentang suara kereta kencana yang terdengar oleh mamanya Devi, yang waktu itu suaranya bahkan terdengar oleh hampir seluruh warga desa. Sang kiai ini menjelaskan bahwa suara kereta kencana yang terdengar pada malam itu sebenarnya adalah kereta kencana dari kerajaan gaib Laut Selatan. Nah, mereka ini datang ke desa itu sengaja untuk menjemput mamanya Devi. Sang kiai ini juga menjelaskan bahwa Pak Sasmita ini sebenarnya dibawa oleh sosok, dan sosok ini mengaku bahwa dirinya adalah Nyi Blorong. Sosok gaib yang mengaku Nyi Blorong ini menculik Pak Sasmita untuk dijadikan suaminya. Tapi dari penglihatan mata batin sang kiai ini, beliau menjelaskan bahwa Pak Sasmita ini sebenarnya menolak untuk dijadikan suami. Karena di situ Pak Sasmita ini nggak bisa meninggalkan ibunya Devi. Jadi pada akhirnya persyaratan ini pun diubah oleh sosok yang mengaku Nyi Blorong ini. Sosok yang mengaku Nyi Blorong ini akan segera menjemput mamanya Devi, dan setelahnya dibawalah mamanya Devi itu ke istananya supaya bisa bertemu dengan Pak Sasmita. Akhirnya nanti setelah mamanya Devi ini berhasil menuju ke istana tersebut, menikahlah Pak Sasmita dengan sosok Nyi Blorong ini. Dan akhirnya setelah bertemu dengan sosok kiai ini, mulailah sang kiai itu melakukan ritual pembersihan. Ritual pembersihan ini dilakukan selama 7 hari 7 malam berturut-turut. Mamanya Devi waktu itu juga diberi amalan-amalan wirid-wirid tertentu. Begitupun juga dengan Devi dan keluarganya yang lain. Jadi setiap hari Devi ini terus berdoa untuk bapak dan ibunya agar bapak dan ibunya itu selamat dunia akhirat. Dan setelah menjalani prosesi ritual selama 7 hari itu, percaya nggak percaya, sang kiai ini menyampaikan bahwa beliau ternyata sudah berhasil kontak batin dengan Pak Sasmita. Sang kiai ini ngomong ke Pak Sasmita, sudah ikhlaskan istrimu, kalian ini sudah beda alam, kamu nggak akan lagi bisa mengajaknya. Kasihanilah anak-anakmu juga, kata sang kiai seperti itu. Dan setelah kiai ini menyampaikan hal ini ke Pak Sasmita, Pak Sasmita akhirnya setuju atas saran kiai tersebut. Dan akhirnya terjadilah yang dinamakan cerai batin. Dan cerai batin ini hanya bisa dilakukan setelah 40 hari kepergian Pak Sasmita. Berjalannya waktu, Devi dan keluarga ini sudah berusaha untuk mengikhlaskan kepergian Pak Sasmita. Suatu ketika, Devi ini dapat cerita dari mamanya. Mamanya Devi ini cerita bahwa ternyata sebelum Pak Sasmita dikabarkan menghilang, Pak Sasmita ini pernah menyampaikan hal penting kepada ibunya Devi. Di situ Pak Sasmita ini bilang, "Ma, nanti kalau Bapak meninggal, Bapak maunya tenggelam di Laut Selatan." Ketika mendengar ini, mamanya Devi itu berpikir waktu itu Pak Sasmita ini cuma bercanda. Jadi hal ini pun diabaikan oleh mamanya Devi. Tapi di sisi lain, beberapa pengakuan dari nelayan-nelayan yang ada di sana yang kenal dengan Pak Sasmita, sebelum Pak Sasmita ini hilang, Pak Sasmita itu juga sempat bilang ke teman-teman sesama nelayan, dia ini bilang, "Gak lama lagi, aku ini mau dibawa penghuni pantai selatan." Nah, ucapan-ucapan aneh inilah yang pernah keluar dari mulut Pak Sasmita. Tapi di situ nggak ada satupun yang pernah menganggap hal ini serius.
Hari-hari pun berlalu, kira-kira sudah sekitar 40 harian lebih setelah Pak Sasmita itu hilang. Ada beberapa orang dekat dari Pak Sasmita ini yang kemudian mengadakan sebuah ritual. Dalam ritual itu mereka melakukan penyembelihan seekor kambing. Setelah kambing ini disembelih, kepala dan kakinya itu dilarungkan ke laut, sedangkan dagingnya ini boleh untuk dikonsumsi. Tiba-tiba, pada saat ritual ini berlangsung dan ketika kambing ini disembelih, ada salah satu orang di sana yang bilang, "Jangan dilarung, daripada dilarung sini biar saya makan kepala sama kakinya." Nah, orang-orang yang ada di sana akhirnya juga nggak bisa melarang. Akhirnya kepala dan kaki kambing ini pun dibawa pulang oleh laki-laki tersebut. Keesokan paginya, setelah dilakukannya ritual tersebut, kira-kira 43 hari setelah menghilangnya Pak Sasmita, Devi dan keluarga ini mendapat kabar tentang ditemukannya jasad seseorang tanpa kepala, tanpa tangan, dan juga tanpa kaki. Jasad ini ditemukan di tepi pantai. Pas mendengar kabar ini, perasaan Devi itu campur aduk. Di satu sisi, dia ini sedih, dia deg-degan. Tapi di satu sisi lain, Devi bersyukur setidaknya kalau memang bapaknya ini sudah meninggal, jasadnya sudah bisa ditemukan. Jadi waktu itu Devi berharap bahwa jasad yang ditemukan oleh orang-orang ini adalah jasad dari Pak Sasmita. Waktu itu Devi dan mamanya dilarang untuk pergi ke pantai karena ditakutkan ada hal-hal lain yang kemungkinan bisa terjadi yang mengakibatkan Devi dan mamanya ini nggak selamat. Jadi akhirnya yang pergi untuk melihat jasadnya waktu itu adalah keluarga terdekat dari Devi. Dan juga pada saat itu adiknya Devi yang laki-laki ini ikut. Mereka ke sana itu untuk memastikan apakah benar bahwa jasad yang ditemukan oleh orang-orang ini adalah jasadnya Pak Sasmita. Dan ketika sampai di sana, mereka melihat ada jasad laki-laki di situ. Ketika mereka melihat baju yang masih menempel di jasad tersebut, dan dari ciri-ciri dari jasad itu, mereka yakin 100% bahwa ini adalah jasad Pak Sasmita. Dan karena ada kepercayaan pada saat itu yang Devi sendiri juga kurang paham tentang kepercayaan ini, jadi jenazah yang ditemukan dengan kondisi yang seperti ini, jasadnya itu harus dikebumikan di tempat di mana jasad ini ditemukan. Nah, cerita lain tentang orang yang sempat mengambil kepala dan kaki kambing yang digunakan untuk sarana ritual itu, ternyata nggak lama setelah jasad Pak Sasmita ini ditemukan, orang yang sempat mengambil kepala dan kaki kambing itu ditemukan meninggal di rumahnya secara mendadak. Pada akhirnya setelah peristiwa ini terjadi, Devi dan keluarga itu harus tetap melanjutkan hidup. Di masa-masa itu Devi mengakui bahwa mamanya inilah yang paling terpuruk keadaannya. Pada akhirnya mamanya Devi pun memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Selain itu beliau juga ingin menjauh dari Sancang. Devi menyadari mungkin mamanya ini menempuh cara tersebut supaya bisa segera melupakan peristiwa kelam yang terjadi di keluarganya. Devi pun juga begitu. Dia akhirnya memutuskan pergi dari desanya dan kemudian menetap di Garut. Adiknya Devi ini diajak tinggal oleh Devi dan dia kemudian sekolah di Garut bersama Devi. Semenjak peristiwa itu, rumah Devi ini kosong. Jadi rumah ini tidak berpenghuni. Tapi meskipun rumah itu sudah nggak ada penghuninya, ternyata rumah ini kondisinya rame. Dalam artian, di rumah itu banyak sekali aktivitas gaib yang terjadi. Devi ini sering dapat cerita dari saudara-saudaranya yang masih tinggal di Sancang. Pernah suatu hari, pamannya Devi ini didatengin oleh tetangga rumah Devi. Kita sebut nama tetangga Devi ini Pak Hari. Pak Hari itu bilang ke pamannya Devi, "Pak, itu di rumah Pak Sasmita itu siapa ya? Kok semalam TV-nya ini nyala semalaman, suaranya itu kenceng banget. Dan itu subuh-subuh baru mati TV-nya." Di situ pamannya Devi ini tentu heran dengan cerita dari tetangganya Devi ini. Ya karena pamannya ini yakin bahwa rumah itu nggak ada orang. Posisinya juga rumahnya dalam kondisi terkunci. Dan yang megang kunci ini adalah pamannya Devi itu. Dan kejadian ini ternyata sering terjadi. Sampai tetangga di sana itu akhirnya sudah biasa mendengar TV nyala sendiri di malam hari. Kadang juga ada suara orang yang ngobrol terus ketawa-ketawa. Dan di rumah Devi ini meskipun kondisinya kosong, tapi lampu di bagian depan dan di belakang rumah itu selalu dibiarkan menyala. Dan ada cerita mistis lain yang terjadi. Ini dialami sendiri oleh pamannya Devi langsung. Jadi pada suatu malam, pamannya Devi ini lagi santai-santai ngopi di depan rumahnya. Terus tiba-tiba, di antara kondisi sadar dan nggak sadar, ada sosok laki-laki yang datang.
Menurut pamannya Devi, sosok laki-laki yang datang ini dari ciri-ciri fisiknya itu persis banget dengan Pak Sasmita. Terus si laki-laki ini bilang ke pamannya Devi, itu lampu belakang rumah itu mati, tolong kamu benerin ya. Nah setelah itu sosok laki-laki ini pun pergi. Pamannya Devi waktu itu masih termenung dan kemudian beliau sadar, beliau masih heran dengan kejadian yang dialami barusan. Akhirnya dia jalan menuju ke rumah Pak Sasmita dan ternyata benar, lampu di rumah bagian belakang itu mati. Singkatnya kemudian lampu ini diganti baru oleh pamannya Devi, tapi di situ pamannya Devi ini mikir lagi, itu tadi siapa yang mendatangi dia? Dan itu masih misterius. Nah di desa tersebut ini penampakan seperti pocong, kuntilanak ini sudah jadi hal yang biasa sekali bagi warga desa sana. Mungkin karena di masa-masa itu penduduknya ini masih sepi. Jarak dari satu rumah ke rumah yang lain pun juga berjauhan. Tapi beda dengan sekarang. Dan konon katanya, sepeninggal Pak Sasmita, masih banyak orang yang mengaku sering banget melihat sosok Pak Sasmita ini jalan-jalan di pinggir pantai. Kadang-kadang mereka ngelihat sosok Pak Sasmita itu duduk-duduk di tepi pantai sambil melihat ke arah laut selatan. Dan sampai detik ini, kadang Devi itu masih terus ngerasa kalau Pak Sasmita, bapaknya ini pergi ke suatu tempat yang jauh sekali dan gak terjamah. Jadi Devi ini masih percaya hal itu. Pernah suatu malam Devi ini mimpi, dia berada di desa Sancang. Posisi Devi itu ada di tepi pantai. Di situ Devi ngeliat ada sosok bapaknya. Pak Sasmita ini duduk menghadap ke arah laut selatan. Di situ Devi marah-marah, dia memaki-maki sosok penunggu pantai selatan. Di situ Devi nggak terima, karena merekalah yang mengambil bapaknya. Dan setiap kali Devi mimpi, ini lokasinya selalu ada di daerah Sancang dan dia selalu ada di pinggiran pantai. Di mimpi itu juga, Devi selalu ngelihat sosok bapaknya. Dan lagi-lagi Devi selalu ngelihat bapaknya itu duduk sendirian dan menghadap ke arah laut selatan. Dan ketika mengalami mimpi yang seperti ini, pasti Devi ini marah dan memaki-maki seluruh penghuni laut selatan. Dan singkatnya, rumah keluarga Devi di Sancang itu akhirnya dirobohkan dan dibangun lagi dengan bangunan baru. Setelahnya kemudian rumah ini ditinggali oleh adiknya Devi dan istrinya. Dan ketika cerita ini dibagikan oleh Devi, Devi sudah menikah, suaminya Devi ini adalah orang asli Sumatera, dan sampai hari ini Devi menetap di sana. Di luar kejadian-kejadian ganjil itu, Pak Sasmita ini meninggalkan banyak sekali barang-barang peninggalan pusaka. Dan pada akhirnya semua peninggalan dari Pak Sasmita ini diserahkan mamanya Devi kepada kakak kandungnya Pak Sasmita. Devi dan keluarga ini berkomitmen, mereka ini gak mau lagi berurusan dengan hal-hal mistis macam itu. Karena Devi dan keluarga meyakini, kebaikan apapun yang diberikan oleh makhluk gaib, pada akhirnya akan jadi hal mudorot dan berujung pada kemusyrikan. Sebelum mengakhiri cerita ini teman-teman, ada pesan penting yang ingin disampaikan oleh Devi. Beliau memohon dengan sangat pada oknum-oknum yang sering berziarah ke makam almarhum bapaknya, yaitu Pak S di desa Sancang. Devi berpesan, apabila kalian ke makam bapaknya Devi, baiknya hanya mendoakan almarhum dan tidak lebih dari itu. Jangan menyalahgunakan makam yang pada akhirnya menambah beban dosa bagi almarhum dan juga keluarga almarhum. Dan ini merupakan peringatan tegas kepada pelaku-pelaku syirik. Devi berpesan bahwa kuburan bukanlah tempat untuk meminta. Memintalah hanya kepada Allah. Dan Devi dan keluarga ini mengingatkan almarhum bapaknya ini hanyalah orang biasa. Jadi di sini Devi meminta, mohonlah doakan almarhum supaya dilapangkan kuburnya, diterima iman Islamnya. Dan harapan terbesar Devi dan keluarga adalah mereka bisa dipertemukan lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.